di GKPS rajin dohu gereja hari Minggu mulai kosi rumah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kakak mau perkenalkan dulu nih kakak-kakak yang melayani minggu ini. Yang pertama ada aku, kakak Amel. Yang kedua ada kakak Ronse. Nah, yang ketiga ada Kak Helen. Selanjutnya ada Kakak Nisa. Nah, yang terakhir ada Kakak Miken. Ada satu lagi nih pemusik kita, namanya Kak Sani. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita dengerin dulu yuk salam pembuka dari pengurus Sekolah Minggu GKPS Resort Tangerang. Shalom, Horas Mahubata Haganupan. Selamat hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu GKPS Resort Bandar Lampung. Apa kabar semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Puji Tuhan, sehat-sehat kita semua ya. Senang sekali kami dari GKPS Resort Tangerang dapat melayani tukar mimbar Sekolah Minggu GKPS Distrik 7. Untuk kelas besar dan remaja GKPS Resort Bandar Lampung, minggu ini dilayani oleh guru-guru Sekolah Minggu GKPS Jemaat Tangerang. Kakak infokan bahwa di GKPS Resort Tangerang ada 5 jemaat, yaitu apa ya Kak Helen? Ya, yang pertama GKPS Jemaat Tangerang, kedua jemaat GKPS Tiga Raksa, kemudian GKPS Jemaat Pasar Kemis, GKPS Jemaat Graha Raya, dan yang terakhir GKPS Jemaat Serang Banten. Oke Kakak Helen, kakak mau menyapa adik-adik Sekolah Minggu GKPS Resort Bandar Lampung. Shalom adik-adik Sekolah Minggu Jemaat Bandar Lampung. Shalom Kak. Nah sekarang kakak sapa Sekolah Minggu Jemaat Bandar Jaya. Shalom. Shalom adik-adik Sekolah Minggu Jemaat Kota Bumi. Shalom, kami sudah siap Kak beribadah. Nah, selanjutnya Kak Helen mesapa Sekolah Minggu Jemaat Bratasena. Shalom. Shalom adik-adik Sekolah Minggu Jemaat Mulia Asri. Ya, salam semuanya Kak. Baik, adik-adik kita mulai ibadah minggu ini. Tetap semangat memuji Tuhan walaupun sekarang kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Tetap sukacita dan jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau tahu nih, kakak penasaran. Adik-adik sukacita gak sih hari ini? Coba kakak tanya ya. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, ayo kita mulai ibadah yuk. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selanjutnya foto akan dibawakan oleh Karonse. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjadi kehidupan ini serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk, kita bernyanyi. Oke adik-adik, masih semangat kan? Ayo kita nyanyi pujian lagi. Mari semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan Au Sekolah Minggu. KPS rajin dohu gereja hari Minggu mula kosi rumah malas tumang huruf halani doma hutangar hatani nai bata. Kita nyanyi sekali lagi ya. Sekolah Minggu mulut 3 KPS rajin dohu gereja hari Minggu mula kasih rumah malas tumang huruf halani doma hutangar hatani nebata. Kita nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Lebih semangat dong. Tanganku kerja buat Tuhan,
Adik-adik, sekarang kita masuk dalam titah, yaitu titah keempat yang akan disampaikan oleh teman-teman sekolah minggu kita, yang akan disampaikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Simalungun. Yuk kita dengar dan lihat videonya ya. Titah keempat, Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Titah paupatkon. Ingatma papasingkon ari Sabat parsarananin. Onomari maho marorja ana anjaha makorjahon sagala pahorjamu. Tapi anggo ari papitukonin ari parsaranani jawaban ay batamu dorin. Lang malo bayananmu izin. Agi horja aape o atap anakmu, atap burumu, atap jabulunmu dalahi, atap jabulunmu naboru, rosi pinahanmu, alak nalegan na ibagas utamu. Ai ibagas na onam ari do itopa jaba langit pakon tanong pakon laut apa ganu pisini. Dok ai masaran na iya bani ari papituhon ai alani ai doa ase pasu-pasu jawaba ari pasaranan ni ai anjahap ipapasing. Amin.
Adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita melakukan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu, sudah siap mendengar firman Tuhan? Iya, baik, puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini. Tuhan selalu berkati kami, Tuhan beri kesehatan bagi kami siap untuk mendengar Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami agar firman Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Berkatilah mama dan papa yang selalu membimbing kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik kelas besar dan kelas remaja GKPS Resort Bandar Lampung. Kita buka teks ambilan kita pada minggu ini dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Kakak ulang ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Perjanjian apa? Oh iya, pintar. Perjanjian baru. Sudah ketemu ya? Oke, kita baca bareng-bareng. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Ya, oke adik-adik, kakak senang sekali Kak Helen boleh melayani pada minggu ini untuk adik-adik semua di GKPS Resort Bandar Lampung. Ya, walaupun kita berjauhan, kakak ada di Tangerang, kalian ada di Lampung, kakak ada di Pulau Jawa, kalian ada di Pulau Sumatera, tetapi kita boleh bertemu dalam video online YouTube ini. Ya adik-adik, kita walaupun kita perasaan jauh sekali, tapi kita merasa dekat karena kita sama-sama anak sekolah minggu GKPS Distrik 7.
Salam kenal dan salam sehat semua ya. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini berakhir dan kita dapat segera bertemu. Amin. Iya. Nah, adik-adik, saat ini ada yang berbeda. Berbeda dari sebelumnya. Ya, pandemi COVID-19 ini membuat kita ada perbedaan. Pasti adik-adik tahu ya, virus ini virus yang berbahaya. Jadi kita harus selalu ingat, terapkan perilaku rajin 3M. Apa 3M? Mencuci tangan, rajin menggunakan masker, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan penyakit corona. Ya adik-adik, ini juga pesan dari pemerintah. Baik, tema kita minggu ini dalam firman Tuhan yang akan kakak bawa adalah mencintai waktu. Ya, Nats Alkitab ini mengajarkan bahwa kita harus mencintai waktu. Ini merupakan teguran dari Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Mereka tidak tertib hidupnya. Ada yang tidak bekerja, bermalas-malasan ya, tidak bekerja maksimal, tidak mau bekerja sama dengan temannya, dan akibatnya berfokus pada hal-hal yang tidak berguna. Jadi dari zaman dahulu sudah banyak orang yang membuang waktu dengan sia-sia. Nah, adik-adik, Paulus tidak hanya menegur mereka, tapi Paulus menjadikan dirinya sebagai teladan. Paulus orang yang rajin, orang yang tidak malas. Jadi selain beraktivitas sebagai pengabar Injil, Paulus tetap bekerja. Bekerjanya ngapain, Kak? Iya, Paulus bekerja sebagai pembuat tenda agar tidak membebani jemaat yang sudah ia beritakan Injil. Nah, adik-adik, coba kakak punya gambar. Ini lihat. Ya, adik-adik pernah bilang nggak? Ah, malas ah, mager. Iya, nanti aja. Nah, kata-kata itu pasti pernah kita ucapkan, ya. Ini ciri-ciri anak yang tidak rajin atau anak yang malas, sering menunda. Kata malas sering dikaitkan dengan kata menunda. Menunda apa, Kak? Ya banyak. Menunda belajar, menunda untuk bekerja, menunda untuk mau bangun tidur, ya. Malas ah, mager ah. Enak nih, nyalain lagi AC-nya. Nah, adik-adik, kemalasan itu adalah sifat keengganan kita untuk bekerja atau belajar, atau menggunakan energi untuk melakukan suatu aktivitas. Kakak ingatkan ya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, khususnya sebagai pelajar nih, kita tidak boleh malas. Kita harus rajin berdoa, rajin belajar, rajin membantu orang tua. Apalagi sekarang kita stay at home ya. Nah, Kak, dampaknya apa kalau kita malas? Dampaknya apa kalau kita nggak rajin? Nggak apa-apa kan, Kak, malas? Oh tidak. Dampaknya itu yang pertama yaitu akhirnya adik-adik terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan egomu sendiri. Maksudnya gimana, Kak? Ya, semuanya terserah diri kamu sendiri. Ya, sulit untuk dipaksa untuk membuat rajin karena sudah keenakan malas. Ada dalam zona nyaman. Udah nyaman nih, Kak, gak mau bergerak, gak mau bekerja, gak mau belajar. Itu keegoan kita, ya. Kemudian yang kedua, kurang motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi hanya terbatas mengerjakan yang itu aja, yang tanggung jawab yang itu aja, rutin aja, tidak meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi kalau belajar buka buku, baca, sudah tutup, buka buku, baca, tutup. Tidak mau mencari lagi buku-buku yang lain untuk meningkatkan ilmu. Ya, kita harus lebih berkembang dengan banyak membaca. Jadi ini berdampak dengan orang-orang sekeliling kita loh ya adik-adik ya. Kemudian orang yang malas bagaimana? Disertai dengan rasa sifat bagaimana? Lalai, iya. Mereka akan suka lalai akan tugas-tugas penting, lupa.
yang diutamakan yang mana, yang diprioritaskan yang mana, lupa. Ya, ada sifat, ada sikap semau aku aja deh. Ya, ada sifat yang cuek aja ntar juga dikerjain mama, nggak usah rapiin tempat tidur lah, ntar juga mama yang ngerjain. Nah, itu adalah sifat yang semau aku aja, ya kan adik-adik ya. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini kita mempunyai pola belajar yang berbeda. Siapa tahu bedanya bagaimana? Siapa yang tahu? Siapa yang mau jawab? Iya, belajar di rumah berbeda dengan waktu belajar di sekolah. Belajar di sekolah gimana Kak? Ya, bangun pagi saat teduh, berdoa ya, terus mandi, sarapan, langsung berangkat ke sekolah. Ada yang naik sepeda, ada yang naik kendaraan, ada yang juga yang jalan kaki. Kemudian duduk di kelas dengan pakaian seragam, belajar, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru di kelas. Dan juga bisa bermain dengan teman-teman, berkomunikasi. Itu belajar di sekolah. Itu yang kakak alami. Nah, sekarang adik-adik boleh mengalami belajar di rumah. Ini kakak gak alami. Bangun pagi? Iya Kak, bangun pagi. Oke, bangun pagi. Terus baca Alkitab saat teduh, mandi, sarapan. Apa yang dibuka? Iya, buka laptop, komputer, atau HP, atau gadget lainnya yang dikasih orang tua ya, duduk di rumah. Belajar dengan Bapak Ibu guru melalui daring dan tidak bertemu dengan teman-teman. Bertemu hanya lewat Zoom atau Google Meeting ya. Bertemu secara virtual. Itu bedanya ya. Ini enggak kakak alami. Nah, benar? Ada lagi? Benar begitu? Oh ada yang beda. Oh iya, nggak mandi Kak, nggak, hanya cuci muka, nggak usah gosok gigi. Ibu guru juga nggak tahu, langsung di depan komputer absen, hadir Bu. Oh ya, iya Kak. Mengerjakan tugas sekolah tidak tepat waktu, nanti aja deh, dikumpulin masih lama kok, 3 hari lagi. Atau ada juga yang beda, mengerjakan tugas-tugas sekolah sampai tidur-tiduran aja Kak, di tempat tidur juga boleh, atau di sofa enak, inilah zona nyaman ya. Nah, lagi mengerjakan tugas sekolah, ada break, istirahat, malah diselingi dengan main game. Iya, karena kita megang handphone ya kan, mama papa kerja, nggak tahu kita main game. Ini bedanya, ini namanya anak-anak yang tidak rajin dan tidak disiplin waktu. Tapi kakak yakin ini bukan sikap anak sekolah minggu, ini mungkin anak-anak lain yang di luar sana ya. Oke. Terus bagaimana sih Kak caranya untuk mencintai waktu, caranya untuk tidak malas? Lihat gambar ini adik-adik, ini gambar alat waktu yaitu jam ya. Tuhan memberikan kita waktu yang sama. Semua sama, tidak ada yang beda. 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, semua sama. Gak ada yang beda. Kakak yakin adik-adik sudah juga membuat jadwal tugas ya, seperti ini ya. Hari Senin tugasnya ini, Selasa sampai dengan Minggu. Nah, kuncinya cuma satu, supaya jadwal ini bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu apa? Disiplin. Iya, tidak boleh menunda, jangan kasih kendor, kerjakan dengan penuh semangat dan sukacita. Itu kuncinya. Adik-adik, Tuhan juga rajin loh. Tuhan menciptakan bumi dan isinya sesuai jadwal selama 6 hari. Tidak ada yang ditunda-tunda, semuanya rapi. Sehingga hasilnya apa? Baik. Ya, itu semua untuk manusia. Tuhan aja rajin, kita harus, apalagi kita anak-anak sekolah minggu ya. Tuhan juga setiap saat melindungi kita dan memberikan berkat yang baru setiap hari. Ya, itu adik-adik ya harus diingat. Nah, kakak mau kasih tebakan nih. Di dalam Alkitab, ingat, ciptaan Tuhan yang selalu rajin atau simbol binatang yang rajin. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa? Iya, betul. Semut. Ini kakak punya gambarnya ya, adik-adik lihat ya. Dalam Alkitab
menceritakan tentang kerajinan semut. Kita yang malas, lihatlah semut. Betapa rajinnya dia. Nah, semut aja yang kecil rajin. Apalagi kita sebagai anak Tuhan yang besar ini, yang sehat ini, yang pintar-pintar di sekolah harus lebih rajin, harus lebih giat lagi dibanding semut. Nah, bagaimana contoh-contoh anak yang rajin? 1, sambil lihat gambar, sudah muncul, suka membantu siapa saja tanpa membeda-bedakan. Membantu papa, mama di rumah, membantu abang, kakak, atau adik dalam pelajaran di sekolah. Sekarang kan belajar sekolah dikerjakan di rumah. Nah, boleh diajarin adiknya, kita bantu supaya tidak sulit dalam menjawab soal-soal. Kemudian gambar berikutnya. Nah, ini dia. Anak sekolah minggu tidak boleh mengeluh. Mengerjakan pekerjaan dengan sukacita, dengan senyum, tidak boleh cemberut. Ya, aku udah tadi udah cuci piring, kok sekarang ngepel lagi? Aku kan tadi udah belajar, kok sekarang belajar lagi? Itu anak sekolah minggu yang suka mengeluh. Kita nggak boleh gitu ya. Kemudian ini gambar berikutnya. Anak sekolah minggu yang merasakan penuh sukacita karena apa? Ya, dia dapat nilai yang bagus karena giat belajar, atau dia mendapatkan prestasi karena dia senang latihan. Contoh, misalnya adik-adik yang gemar olahraga. Kakak ambil olahraga voli ya, sering latihan voli dengan baik, dengan penuh disiplin, sehingga boleh berprestasi mendapatkan juara. Itu menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, juga kebanggaan mama papa, terlebih-lebih kebanggaan adik-adik sendiri. Oke adik-adik, pesan kakak melalui firman ini juga kita harus punya komitmen. Komitmennya apa kak? Ya, yang sekarang masih kurang rajin, jadilah rajin. Ya, apalagi kak, yang sekarang tidak disiplin waktu, marilah mencintai waktu. Disiplin, patuhilah waktu, jadi semua dapat berjalan dengan baik. Adik-adik boleh meraih cita-cita yang adik-adik inginkan, menjadi anak sekolah minggu yang penuh hikmat dan bijaksana. Oke adik-adik, ingat ya, cintailah waktu sehingga engkau boleh hidup menjadi anak kebanggaan Tuhan dan sukses. Amin, demikianlah firman kita pada minggu hari ini. Kakak punya ayat hafalan nih. Ya, ayat hafalan yang tadi kakak sebut tentang semut dari kitab Amsal 6 ayat 6. Ada yang ingat bunyinya? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kakak ulangin lagi ya supaya kita tidak jadi pemalas. Kita hafalkan ayat ini. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Adik-adik, yuk kita sama-sama menghafalkan melalui nyanyian. Pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Sekali lagi Kak Sani. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Mudah ya, sudah hafal ya, pintar. Kita masuk ke kreativitas bersama kami Kenny. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam kreativitas. Sebelumnya adik-adik bisa menyiapkan
bahan-bahan seperti satu, kertas karton, boleh ya kertas berwarna, ataupun kertas buffalo. Yang kedua yaitu kertas origami. Origami itu ada kertas yang berwarna ya, ada yang warna merah, ada warna biru, ya boleh terserah ya adik-adik ya. Yang ketiga, pita hias. Nih seperti ini adik-adik, pita hias. Yang keempat, boleh kalian menggunakan pulpen ataupun spidol. Spidol hijau atau pulpen merah. Pokoknya semuanya pulpen berwarna. Yang kelima adalah gunting. Gunting ini adik-adik tahu ya gunanya, yaitu untuk menggunting kertas. Ya. Yang keenam adalah lem kertas. Untuk apa sih Kak? Untuk lem kertasnya yaitu untuk menempelkan hiasan yang ada pada kertas. Nah, adik-adik, nanti hasilnya seperti ini adik-adik ya. Ini kertas ini boleh kalian hias sebagus mungkin. Setelah itu nanti kalian menuliskan di dalam kertas ini. Yang pertama adalah tuliskanlah kegiatan adik-adik 1 hari penuh yang dilakukan secara rutinitas tiap hari, mulai dari pagi hari hingga sampai dengan malam hari. Adik-adik ya, tulis nanti ya di sini ya, di kertas yang kalian sudah siapkan. Yang kedua, dalam kegiatan tersebut, adik-adik menyebutkan apa saja sih yang dilakukan adik-adik untuk mengisi waktu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, namun tidak hanya dituliskan saja ya adik-adik ya. Adik-adik juga membuat video dengan minta tolong dibantu sama mama papa untuk buat videonya. Setelah dibuat videonya, nanti boleh dikirim ke kakak sekolah minggunya melalui WhatsApp ya, kelas masing-masing. Terima kasih. Untuk kelas kecil yang belum bisa menulis, nanti minta papa mamahnya untuk membantu untuk menyiapkan kreativitasnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah menghafal ayat hafalan, dan sebentar lagi kita akan mau mengerjakan kreativitas. Baik, kita akan tutup firman Tuhan, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang disampaikan kakak guru sekolah minggu pada hari ini. Biarlah boleh kami tanam dan boleh kami tumbuh supaya kami berbuah ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini kami tidak rajin. Ubahlah kami supaya kami menjadi rajin. Selama ini kami tidak disiplin, ubahlah kami supaya kami boleh mencintai waktu dan penuh dengan disiplin. Supaya Tuhan Yesus tetap memberikan berkat yang melimpah kepada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati pekerjaannya dan juga dalam membimbing kami saat belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua teman-teman kami yang sedang di rumah masing-masing dalam ibadah online. Beri kami kepintaran, kebijaksanaan dan juga kesehatan. Terlebih-lebih juga Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru sekolah minggu yang terus melayani dalam ibadah online tiap minggunya. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita waktunya memberikan persembahan.
Kita siapkan persembahan kita sambil kita mengangkat tangannya. Kita mengucapkan Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan lagu Mega Mega HP Langit. Mega mega HP langit, apa bunga-bunga be, min hamado manu manu, puji be. Geharangan pakondola, saya marata-rata be, kanuk coba pe marola, nai batangi puji be. Laurita ramadalan, tujuh mata sababe, padiate kasinua, marmalas liuhur be. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan yang kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Hari sekolah minggu, murid di GKP